Pertanyaan datang dari Damhir. Ya Ustaz, saya pernah mendengar ceramah seorang dokter yang tamatnya dari Al-Azhar Mesir. Dia mengatakan Nabi Muhammad itu pernah bermuka masam menghadapi orang buta. Apa benar itu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sampaikan ya, supaya jelas. Sebenarnya kalau dikatakan Nabi Muhammad itu bermuka masam, sebenarnya tak ada dalam Al-Quran. Kalau berdasarkan teks ayat, memang ada ayat mengatakan abasa wa tawalla. Ya, dia bermuka masam, kan gitu. Nah, di sini saya sampaikan kenapa pula dia bermuka masam ditujukan kepada Nabi Muhammad. Itu yang paling aneh. Kenapa? Kalau dia ayat itu menunjukkan kepada Nabi Muhammad, tidak begitu ayatnya berbunyi. Kalau ayat tidak begitu, tetap ayatnya abasta wa tawalla. Kenapa? Atau abasta wa tawalla. Boleh. Engkau Muhammad yang bermuka masam. Kau Muhammad yang bermuka masam. Kenapa? Kalau abasa itu namanya domir ghaib. Domir ghaib itu dalam bahasa Arab orang yang ketiga lah katakan. Tapi kalau Allah itu bicara pada orang kedua, itu tak memakai abasa. Pasti dia memakai muqatab yang nyata. Abasta wa tawalla. Kenapa engkau bermuka masam ya Muhammad? Baru abasta wa tawalla ya Muhammad. Kenapa engkau Muhammad bermuka masam? Gitu teks ayatnya. Tapi kalau abasa itu dia itu orang yang ketiga. Boleh saja waktu itu Utsman bin Affan atau yang lain-lainnya. Ya. Tapi kenapa mereka itu menunjukkan kepada Nabi Muhammad? Itu mustahil. Ya, itu kita harus paham betul. Masalah di sini dia mengatakan bahwa dia tamat Al-Azhar. Ya, itu bukanlah suatu kepastian ya. Walaupun dia tamat dari Al-Azhar, bukan berartinya tamat Al-Azhar itu semuanya pintar kan? Itu tidak jawabnya ya. Kenapa saya katakan? Coba Pak Damhir pergi ya. Pergi ke toko emas. Beli emas. Ada harga emas itu 1 gram 1.660.000. Ada juga ya emas juga. Harga emas itu 1.378.000. Kenapa beda? Dia sama-sama emas. Itu tergantungnya mutunya. Ada emas yang 24 karat, emas juga 1.660.000 harga satu emas. Ada yang 22 karat 1.378.000 emas juga, tapi beda mutunya. Begitu juga orang tamat dari Al-Azhar, kayak mau tamat lagi mana pun lah, bukan semuanya dia mendapat nilai cum laude. Nah, ada yang dapat nilai IPK-nya 4 katakan, ada yang dapat nilainya 3, ada tak sama mutunya walaupun sama-sama tamat dari universitas yang bergensi ya. Hanya tidak semuanya yang mantap. Yang selama ini kan kita mabuk, ini tamat lagi sini hebat, tamat lagi sini hebat, tapi tergantung pada orangnya, mutunya. Kan berkali-kali saya sampaikan, bobot kalau dalam bahasa kita Jawa, mutu, kualitinya. Jadi begitu juga emas tadi. Yang 24 karat 1.660.000. Yang 22 karat 1.300.000-nya cuma. Begitu terusnya. Begitu juga orang, walaupun dia tamat walaupun dia seorang dokter, walaupun dia seorang profesor, ya mutunya berbeda-beda. Ada yang mantap, yang nilai cum laude, ada yang biasa-biasa aja ya. Tergantung pada mutunya ya. Ini Damir tahu, sebenarnya dalam ayat itu sudah jelas, saya jelaskan juga lagi ya. Dari abasa wa tawalla, dia yang bermuka masam, bukan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad yang bermuka masam, ayatnya berbunyi abasta wa tawalla. Engkau ya Muhammad bermuka masam. Itu ada memakai domir muqatabnya. Di situ memang banyak masalah ini orang belum paham ya. Ya memang tamat dari sini kata dia, tapi kepahamannya itu sangat kurang sekali ya. Itu tergantung seperti emas tadi, kadarnya. Ya, kadarnya yang berbeda ya. Itu dah harus paham. Jadi kita harus seleksi dengan ayat. Apakah benar? Kita seleksi dengan ayat. Berdasarkan teks ayat saja menunjukkan bukan Nabi Muhammad, tapi dia
dia itu orang yang ketiga. Tapi kalau Nabi Muhammad yang bermuka masam, pasti ayat yang berbunyi abasta wa tawalla, engkau yang bermuka masam ya Muhammad. Kerana dia bercakap pada, ada yang domer, Allah itu domer apa? Dia mutakalim, Allah mutakalim, sedangkan Nabi Muhammad diajak bicara itu muqatab, yang nyata. Jadi dia akan bercakap dengan Nabi Muhammad abasta wa tawalla, jadinya engkau ya Muhammad yang muka masam. Tapi kalau sini abasa tawalla, lain lagi, dia itu orang yang ketiga, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita harus teliti, harus menerima perkataan orang walaupun siapa orangnya ya. Walaupun siapa orang, yang penting kita ni apa yang dibicarakan orang, bukan siapa yang bicara. Sama ini orang banyak menilai siapa yang bicara. Tamat luar negeri, doktor, profesor hebat katanya, walaupun bobotnya rendah. Itulah kekeliruan kita. Itu dilarang oleh Islam ya. Kita harus punya satu konsep, walaupun siapa yang bicara, kalau salah tetap kita salahkan. Kalau yang benar, walaupun pemulung yang bicara tu kita benarkan. Itu dia. Jadi itulah yang Islam. Okey, ini sajalah yang dapat saya sampaikan kepada kesempatan ini. Mudah-mudahan umat ini akan terus sukses dan umat ini bertambah pintar, semakin hari semakin pintar, cerdas. Itu yang kita harapkan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.